Sekolah Minggu GBI Pekampuran. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah kita nih, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih buat pertolongan Tuhan juga. Terima kasih ya Bapak, kalau sebentar juga kami akan mulai ibadah hari ini. Tuhan yang tolong kami, untuk kami boleh menikmati ibadah pada hari ini ya Allah. Kami juga mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami lakukan sepanjang minggu ini. Tuhan, kiranya Kau yang suci kudus melayani kami. Kami menyerahkan seluruh ibadah hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa yang siap memuji nama Tuhan, lambaikan tangannya. Semuanya siap memuji nama Tuhan. Ya, adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah baik banget dalam kehidupan kita, makanya hari ini dan saat ini juga kita memuji memuliakan nama Tuhan. Itu sama-sama yuk katakan, Tuhan Yesus baik. Semuanya bangkit berdiri yuk, kita semangat memuji nama Tuhan dong pastinya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yeay. Ya, semuanya masih semangat memuji nama Tuhan? Oh, semuanya masih semangat. Kita mau sama-sama katakan Yesus pokok. Kita mau melompat bagi Tuhan dan bersuka cita bagi Dia. Yesus pokok. Semuanya masih bangkit berdiri loh, karena kita mau melompat bagi Tuhan. Yuk lompat. Yesus pokok. Yesus pokok. Kita jarangnya tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Oh, oh. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Oh, 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 oh. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Oh,
tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua, Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh, 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 oh. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua. Oh, oh, oh. Sekali lagi ya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya adik-adik, kakak mau nanya nih, siapa ya orang salah satu tokoh Alkitab yang bikin bahtera yang besar banget, terus masukin semua sepasang-pasang binatang, terus masukin keluarganya juga ke dalam bahtera itu untuk akhirnya ada hujan badai, terus tapi mereka bisa selamat. Ayo siapa? Ya betul, Nabi Nuh. Kita mau nyanyikan lagu itu ya, tahu kan? Nabi Nuh dan istrinya, tahu dong? Yuk semuanya sama-sama katakan Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Sekali lagi katakan Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Yeay. Oke deh, sekarang kita mau berdoa syafaat. Kita mau berdoa untuk setiap jemaat GBI Pekapuran, dan kita mau berdoa juga untuk setiap tim pengembalaan GBI Pekapuran. Kita sama-sama berdoa. Yuk, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau membawa setiap pokok doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat GBI Pekapuran ya Tuhan. Setiap kesehatan mereka, baik kerohanian mereka juga, kiranya Tuhan yang tutup bungkus. Beri mereka hikmat untuk boleh menjaga setiap pola makannya, pola tidurnya juga ya Allah. Begitu juga dalam kerohanian mereka, walaupun di rumah saja, tapi mereka boleh bertumbuh, mereka boleh mencari Tuhan lebih lagi ya Bapak. Baik dari anak-anak sekolah minggu sampai kepada lansia, Tuhan tutup bungkus setiap jemaat GBI Pekapuran. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim pengembalaan kami, Tuhan yang memberkati setiap tim pengembalaan. Tuhan beri hikmat bijaksana dalam memimpin gereja kami ya Tuhan, dan setiap mereka boleh dengar-dengaran akan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Sebentar kami lanjutkan ibadah kami. Tuhan, berikan kami kefokusan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita boleh mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau mengangkat setiap pujian kita terlebih dahulu, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Yesus kupanggil. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh adik-adik. Kita mau sama-sama minta Tuhan hadir saat ini, memanggil Tuhan.
surga masuk dalam hatiku. Katakan Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Lebih lagi dari awal, katakan Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom semuanya, apa kabarnya minggu ini? Allahku dahsyat, kabarku dahsyat, yes. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Jika sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menolong kami. Tuhan hadir di setiap rumah kami. Biarlah mata, hati, dan pikiran kami hanya boleh tertuju kepada Tuhan. Dan supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kemarin kan kita sudah, minggu lalu maksudnya, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan tentang dunia yang sudah mulai rusak. Tetapi ada seorang yang mendapat perkenanan Tuhan, yaitu Bapak Nuh. Karena ketaatan Bapak Nuh ini, Tuhan berjanji kepada Bapak Nuh dan keturunannya bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia dari air bah yang akan Tuhan datangkan pada saat itu. Tapi dengan syarat Bapak Nuh harus membuat sebuah bahtera. Ada lagunya ya. Seperti ini lagunya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Nah, Bapak Nuh dan ketiga putranya juga istrinya masuk ke dalam bahtera. Ya, bahtera itu apa sih, Kak? Bahtera itu adalah sebuah kapal yang sangat besar. Nah, kalau kita pakai ukuran sekarang, mungkin panjangnya kapal itu sekitar 150 meter. Pastinya besar sekali ya, Kak, karena kan kalau 1 meter saja itu sudah ada 100 cm ya. Jadi kapalnya itu sangat besar yang bisa memuat seluruh macam binatang-binatang di bumi kita ini sebanyak satu pasang seperti yang difirmankan Tuhan kepada Bapak Nuh. Nah, Bapak Nuh meskipun udah tua, dia begitu mendengar perintah Tuhan, dia langsung melakukannya. Bapak Nuh membuat bahtera, kemudian selama kira-kira puluhan tahun
bahteranya sudah jadi, terus Bapak Nuh membawa beraneka macam binatang di sana yang ada di bumi sebanyak satu pasang. Kemudian disusul dengan Bapak Nuh, anak-anaknya. Anaknya siapa aja, Kak? Anaknya Bapak Nuh ada Sem, Ham, dan Yafet. Ada 3 orang. Begitu juga dengan istri-istrinya. Kemudian ada istri Bapak Nuh. Nah, setelah mereka semua masuk ke dalam bahtera, lalu Tuhan Allah menutup pintunya. Menutup pintu bahtera itu. Kemudian Tuhan Allah mendatangkan hujan selama 40 hari. Wow, hujannya lama sekali ya adik-adik. Pastinya kalau namanya kita di Jakarta ini, hujan 1 malam saja sudah ada yang kebanjiran. Dan itu selama 40 hari hujannya. Sehingga gunung-gunung juga menjadi terendam dengan air. Nah, kemudian tapi puji Tuhannya, Bapak Nuh dan seluruh isi keluarganya beserta binatang-binatang yang berada di dalam bahtera itu aman karena di dalam perlindungan Tuhan. Nah, adik-adik, setelah 40 hari lamanya, kemudian Bapak Nuh belum bisa keluar dari bahtera itu meskipun hujannya sudah berhenti karena di luar sana masih ada air bah yang sangat banyak karena sampai merendam gunung. Kalau gunung itu kan tinggi, terus kerendam, berarti kan airnya sangat tinggi ya. Nah, kemudian Bapak Nuh menunggu selama 7 hari lagi setelah dari 40 hari itu. Kemudian Bapak Nuh melihat keadaan ke bawah, kan nggak bisa karena kapalnya juga sangat besar, makanya nggak bisa langsung melihat ke bawah. Jadi akhirnya Bapak Nuh punya ide. Beliau menerbangkan merpati untuk melihat keadaan di luar sana. Jadi begitu merpati itu datang kembali kepada Bapak Nuh dan membawa daun-daun tunas yang hijau, berarti Bapak Nuh bisa melihat, oh berarti di luar sana sudah ada mulai tanda-tanda kehidupan, jadi pohon-pohon sudah bersemi. Akhirnya Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera itu, kemudian mendirikan mesbah doa di sana untuk mengucapkan terima kasihnya kepada Tuhan karena Bapak Nuh dan keluarganya aman di dalam perlindungan Tuhan. Itu pun juga karena Bapak Nuh taat kepada Tuhan meskipun pada saat Bapak Nuh membangun bahtera, orang-orang pada zaman itu mengolok-ngolok, Nuh, kamu lucu, kenapa? Kita ini di gunung, nggak akan ada air tsunami, kenapa kamu bikin kapal, diketawain, hahaha, seperti itu. Jadi, tapi Bapak Nuh tidak sakit hati, tidak menghiraukan perkataan orang yang tidak baik, karena Bapak Nuh memegang janji Tuhan, karena Bapak Nuh taat kepada Tuhan. Meskipun usianya sudah tua pada saat itu, tapi Bapak Nuh melakukan apa yang seperti Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik, kita juga harus mempunyai iman seperti Bapak Nuh. Kita mau jadi anak-anak yang taat. Taatnya kepada siapa, Kak? Kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian kepada orang tua, kemudian kepada guru-guru kita. Nah, bisa dilakukan dengan apa, Kak? Perbuatan yang baik, menjaga dan mengeluarkan kata-kata yang baik. Nah, terus kemudian juga tidak marah-marah, bisa dibilang sabar, nggak marah-marah, karena
anak yang sabar itu Tuhan kasihi, ya. Jadi kalau ada temennya mengolok-ngolok, kita nggak boleh membalasnya. Amin adik-adik. Nah, kemudian kita juga harus memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang sekitar kita. Amin. Kita mau sama-sama belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, sebelum kita tutup hari ini, kakak mau ada ayat hafalan nih buat kalian. Yuk kita buka Alkitabnya di Ibrani 11. Ayatnya yang ke-14a. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Nah, ayat ini dihafalkan ya adik-adik selama 1 minggu ke depan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan mau belajar seperti teladan Bapak Nuh Tuhan. Kami mau taat kepada Tuhan, kami mau sabar dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Kami tidak mau marah-marah dan kami juga mau memberitakan kabar baik tentang Tuhan kepada sekitar kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan membawa dampak yang baik bagi setiap orang yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Sekolah Minggu